Selamat pagi buat adik-adik semua. Atas waktu dan kesempatannya kita boleh ketemu kembali dalam materi mata kuliah teori belajar PAK. Langsung aja, yang pertama-tama kita masuk dalam pendahuluan. Belajar merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan pribadi dan perilaku seseorang. Melalui proses belajar, seseorang mengalami perubahan dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun perilakunya. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Kristen perlu memahami berbagai teori belajar agar dapat membantu peserta didik belajar secara lebih efektif. Selanjutnya, hakikat belajar. Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku yang terjadi karena pengalaman interaksi dengan lingkungan. Perubahan tersebut harus bersifat positif, sadar, berkesinambungan, serta memiliki tujuan yang jelas. Hasil belajar dapat terlihat melalui perubahan kebiasaan, keterampilan, cara berpikir, sikap, dan kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai hubungan stimulus dan respon. Dalam teori ini, perilaku seseorang dapat dibentuk melalui latihan, pembiasaan, penghargaan, dan penguatan. Tokoh-tokoh penting dari teori behavioristik ini antara lain Thorndike, ada Watson, ada Clark Hall, ada Edwin Guthrie, dan D.F. Skinner. Menurut Skinner, perilaku yang diberi penghargaan atau penguatan akan cenderung diulang kembali. Dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, teori ini dapat diterapkan melalui pemberian pujian, penghargaan, atau penguatan positif kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik dan aktif dalam belajar. Teori selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Teori ini adalah menekankan bahwa tujuan belajar adalah mengembangkan potensi manusia secara utuh. Tokoh-tokohnya adalah Arthur Kempis, ada Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Menurut teori ini, guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mengenali dan mengembangkan diri. Dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, guru perlu menciptakan suasana yang nyaman, menghargai pendapat siswa, dan membantu mereka menemukan makna dari setiap materi yang dipelajari. Materi selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme dan kognitif. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Tokoh pentingnya adalah ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget menekankan pentingnya perkembangan kognitif dan keaktifan siswa dalam belajar. Sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial, kerjasama, dan bimbingan guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, siswa perlu dilibatkan dalam diskusi, kerja kelompok, dan memecahkan masalah agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, belajar tuntas. Belajar tuntas adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa setiap siswa dapat mencapai keberhasilan belajar apabila diberikan waktu dan bimbingan yang sesuai. Konsep ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom.
Dalam belajar tuntas, siswa harus menguasai materi terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi berikutnya. Pendekatan ini membantu siswa belajar sesuai kemampuan masing-masing, sehingga tidak ada yang tertinggal. Materi selanjutnya adalah pembelajaran proses. Pembelajaran proses menekankan pengembangan keterampilan berpikir dan keterampilan ilmiah siswa. Beberapa keterampilan dikembangkan antara lain mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, memprediksi, menerapkan, meneliti, dan mengkomunikasikan hasil belajar. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga belajar menemukan pengetahuan secara mandiri. Kesimpulannya adalah dari berbagai teori yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa setiap teori memiliki kelebihan dan kontribusi masing-masing dalam proses pembelajaran. Sebagai guru pendidikan agama Kristen, kita perlu memahami dan mengkombinasikan berbagai teori belajar sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan iman peserta didik. Demikian pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati.